Ada sebuah kisah menarik yang pernah disampaikan oleh Rasulullah tentang lokasi keluarnya Dajjal. Dalam buku Kiamat karya Mansur Abdul Hakim, disebutkan bahwa Rasulullah pernah menyatakan bahwa malapetaka selalu berasal dari arah timur. Kisah ini mengandung makna mendalam tentang keajaiban dan petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah kepada umatnya. Lantas, apakah benar Dajjal akan keluar di suatu tempat, dan apa nama tempat itu? Simak video ini dan jangan lupa menekan tombol like dan subscribe agar konten Islami semakin populer sepanjang masa. Bismillah, alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, maka disitulah petunjuk Allah telah tiba untukmu. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menuliskan sholawat di kolom komentar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sebagai bukti kerinduan kita kepada Rasulullah. Kemunculan Dajjal pada akhir zaman kelak bertujuan agar orang-orang mengakui kekuasaan dan menjadi pengikutnya. Sejumlah keterangan hadits menjelaskan tempat-tempat keluarnya makhluk pembohong besar tersebut. Kemunculannya sebagai salah satu tanda-tanda datangnya hari kiamat. Rasulullah dalam haditsnya pernah bersabda, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Secara bahasa, kata Dajjal berasal dari bahasa Arab Dajjala yang bermakna menutupi sesuatu. Menurut Kamus Lisanul Arab, ada beberapa pendapat perihal definisi dari namanya tersebut. Ada dua pendapat mengenai makna menutupi terkait dengan Dajjal. Pertama, ada yang berpendapat bahwa menutupi merujuk pada sifat Dajjal sebagai pembohong yang sering menyembunyikan kebenaran dengan kebohongan. Pendapat lain menyatakan bahwa menutupi bermakna karena Dajjal akan menutupi bumi dengan pengaruh dan kekuasaannya yang besar. Sosok Dajjal disebutkan sebagai pemuda berambut keriting dan bermata satu karena mata sebelah kanan buta. Selain itu, terdapat tanda kafir di jidatnya. Dajjal juga menguasai bumi dari ujung timur hingga barat. Dajjal merupakan sumber dari segala fitnah besar yang terjadi jelang hari kiamat. Makhluk yang digambarkan dalam sebuah hadits, bermata satu di kening, dia mengajak umat manusia kepada kesesatan dan tak segan membunuh mereka yang membangkang perintahnya. An-Nawas Ibnu Sem'an Al-Kalabi mengatakan bahwa pada suatu siang hari Rasulullah menceritakan tentang Dajjal. Sesungguhnya Dajjal adalah seorang yang berusia muda, berambut keriting, dengan bola mata yang menonjol. Dan sesungguhnya tertulis di antara kedua matanya lafaz kafir, yang dapat dibaca oleh semua orang mukmin, baik yang dapat membaca maupun yang buta huruf. Kehadiran Dajjal dianggap sebagai sosok yang sangat cemerlang dalam bidang agama dan memiliki kecerdasan yang luar biasa dalam ilmu pengetahuan. Kemampuan dan pengetahuannya yang mendalam membuat banyak orang terpesona dan terperdaya olehnya. Dajjal mampu memanfaatkan pengetahuannya untuk menipu dan mempengaruhi orang-orang dengan berbagai cara yang sangat halus dan mengelabui. Akibatnya, sebagian besar dari mereka yang tidak waspada akan terjebak dalam tipu dayanya dan bahkan sampai pada tingkat menganggapnya sebagai seorang Tuhan yang patut disembah. Fenomena ini menunjukkan betapa pentingnya untuk memiliki ketajaman pikiran, pengetahuan agama yang kokoh, dan kewaspadaan terhadap tipu daya yang mungkin menghadang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Berkenaan dengan lokasi keluarnya Dajjal, sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq pernah mengatakan, Dajjal akan muncul di kota Marwa, yaitu di Irak. Ada beberapa wilayah di arah timur yang diseberangi Dajjal. Salah satunya adalah wilayah Khurasan. Hal ini disandarkan pada hadits yang berbunyi, yang artinya, Dajjal akan keluar dari daerah timur yang bernama Khurasan, dia akan diikuti oleh orang-orang yang berwajah seperti perisai. Hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad, dan Hakim. Khurasan satu wilayah yang luas di sebelah timur Jazirah Arab. Saat ini, yang termasuk wilayah Khurasan, Nishapur, Iran, Herat, Afghanistan, Turkmenistan, dan berbagai negeri di selatan Sungai Jihun, Sungai Amu Darya. Selain itu, dijelaskan Dajjal akan mendatangi sebuah jalan antara Syam dan Irak. Dajjal datang bersama pasukan berkudanya hingga memenuhi kawasan Suriah dan Irak. Mereka lalu menyebar ke segala penjuru dunia dan membuat keonaran. Rasulullah bersabda dalam riwayat hadits yang bersumber dari Hakim dari An-Nawas bin Sem'an, yang artinya, dia akan keluar dari sebuah jalan antara Syam dan Irak. Kemudian dia melakukan perusakan ke tempat-tempat di sekitarnya.
Wahai hamba-hamba Allah, teguhlah pada keyakinan agama kalian. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Abdullah bin Amr bin As lalu bertanya kepada seorang laki-laki yang tinggal di Irak, di negeri kalian ada sebuah wilayah yang bernama Qudsi, yang mempunyai danau asin dan pohon kurma. Orang itu menjawab, ya, ada. Abdullah melanjutkan, dari sanalah Dajjal akan muncul. Hadis riwayat Tabrani. Singkat cerita, ketika Dajjal dan pasukannya dalam keadaan demikian, Allah menurunkan Al-Masih Isa putra Maryam. Isa turun di Menara Putih yang ada di sebelah timur kota Damas atau Damaskus, Suriah, dengan memakai 2 lapis baju berwarna kuning seraya meletakkan kedua tangannya di antara sayap 2 malaikat. Lalu Isa putra Maryam mengejar Dajjal dan dapat menjumpainya di pintu gerbang sebelah timur kota Lat, lalu Dajjal dibunuhnya. Itulah ulasan di mana Dajjal akan turun berdasarkan hadits Nabi lengkap dengan ciri-cirinya dan fitnah Dajjal kepada orang-orang beriman. Dampak kedatangan Dajjal di sekitar kota tersebut sangat signifikan, menyebabkan orang-orang kafir yang tinggal di dalamnya bergerak untuk menemui Dajjal. Akibatnya, mayoritas penduduk yang awalnya berada di kota tersebut meninggalkan tempat tersebut untuk menyaksikan kehadiran Dajjal. Hanya sedikit penduduk yang tetap tinggal, yaitu orang-orang yang teguh dalam menjaga keimanan dan keyakinan mereka, sesuai dengan petunjuk yang telah disebutkan dalam riwayat hadits sebelumnya. Situasi ini mencerminkan betapa kuatnya pengaruh dan godaan yang dibawa oleh Dajjal, serta pentingnya mempertahankan keimanan dalam menghadapi godaan yang sangat besar dan menyesatkan. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat, dan semoga Allah melindungi kita dari fitnah Dajjal. Sampai jumpa di video dan kisah-kisah seru yang penuh makna berikutnya.